Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandy Pratama dengan NIM 2011 010053 akan mempresentasikan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian bimbingan dan konseling, terus fungsi bimbingan konseling, asas bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, dan komponen layanan bimbingan dan konseling. Pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian bimbingan dan pengertian konseling. Pengertian bimbingan adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan dan dapat memajukan dalam jabatan yang dipilih. Dan pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli individu yang mengalami suatu masalah yang bermula pada teratasinya masalah klien. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat memecahkan permasalahan yang dialaminya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling. Berikut adalah asas bimbingan dan konseling. Ya, ada asas kerahasiaan, asas sukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutwuri handayani. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut konselor merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseli agar tidak diketahui oleh orang lain, dan data atau informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan konseli yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan antara konselor dengan konseli dalam mengikuti atau menjalani sebuah layanan yang diperuntukkan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki agar konselor dan konseli bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas menghendaki agar konselor dan konseli berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada suatu umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang berikutnya yaitu asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki permasalahan yang dihadapi konseli terjadi saat sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada di perbuat konseli pada saat sekarang. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki agar
agar isi layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait menjadi perlu dilaksanakan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Yang kesepuluh, asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, konselor atau pihak yang dipercaya memberikan layanan hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Profesionalitas konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus adalah asas menghendaki agar konselor yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas atau permasalahan konseling kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima ahli tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas yang diadopsi dari nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas Tutwuri Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki konseli. Berikutnya kita akan membahas fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya. Yang kedua yaitu fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, lalu ia pergi ke bimbingan atau konselor, maka yang perlu diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, ia harus dientas atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Yang ketiga yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Bentuk kegiatan bimbingan dan konseling berkaitan dengan fungsi ini adalah 1.
pemilihan sekolah lanjutan. Yang kedua, memperoleh jurusan yang tepat. Yang ketiga, penyusunan program belajar. Yang keempat, pengembangan minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah perencanaan karir. Yang keempat, selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi perbaikan, yaitu untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya, yang ketujuh adalah fungsi advokasi. Fungsi advokasi berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis, sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan lain sebagainya dapat dihindari. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Menurut Prayetno dan Erman Amti menyatakan bahwa fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan agar hal-hal yang telah disebutkan di atas tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Implementasi fungsi ini dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui berbagai pengaturan kegiatan dan program. Pembahasan berikutnya yaitu komponen layanan. Layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa komponen yang terbagi dalam jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru dan objek-objek yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter. Yang kedua, yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif, dan bijak. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan, pendalaman minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif, dan bijak. Yang selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya. Yang kelima yaitu layanan penguasaan perseorangan. Layanan penguasaan perseorangan adalah
layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan. Yang keenam, yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling membantu konseli dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami konseli melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Konselor berperan sebagai perantara antara konseli dengan pihak lain. Yang kesembilan, yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Selanjutnya, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan konseling yang pertama yaitu aplikasi instrumental. Aplikasi instrumental adalah kegiatan mengumpulkan data tentang diri konseli dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan konseli yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Yang ketiga yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan membahas permasalahan konseli dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah konseli melalui pertemuan yang bersifat terbatas dan tertutup. Yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah konseli melalui pertemuan dengan orang tua atau anggota keluarga. Yang kelima yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan adalah kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan konseli dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir. Dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah konseli ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.